Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu, Opa Oma, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rudianto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. Firman Tuhan malam hari ini yang akan kita renungkan yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-36. Namun sebelum kita membaca, mendengar, merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan oleh kuasa Roh Kudus yang membaharui hati kami saat ini, kami rindu Engkau berbicara kepada kami semua masing-masing saat ini. Tiliklah kami setiap kami yang rindu mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebab kami datang dalam kerendahan hati memohon kuasa bimbingan Roh Kudus-Mu saat ini. Inilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami memahami kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami setiap saat diteguhkan oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai dengan 36 berkata demikian. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagialah kita yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan akan renungkan saat ini, malam hari ini, berbicara dalam konteks khotbah Petrus, di mana Petrus menekankan dua hal yaitu Mesias adalah dari keturunan Daud, dan karena itu juga Petrus menekankan adanya kesaksian Daud sendiri, bahwa Daud telah melihat jauh ke masa depan akan rancangan Allah Israel, di mana Tuhan sendiri akan hadir menjadi raja atas Israel untuk menyelamatkan umatnya melalui seorang Mesias atau seorang yang diurapi. Yang kedua, Petrus menekankan bahwa bagi keturunan Israel, bahwa Yesus yang mereka salibkan itulah Sang Kristus, Sang Mesias yang dinantikan. Dari kedua hal itu, kita dapat merenungkan bahwa Sang Mesias yang telah dinantikan oleh suku-suku Israel itu telah nyata dan digenapi di dalam Yesus Kristus yang menderita dan mati dan bangkit demi menyelamatkan dunia yang penuh dosa, menyelamatkan dunia dari kebinasaan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, hal ini sangat penting bagi kita. Kita harus menyadari hari-hari ini, di saat kita menghadapi dunia yang diliputi pandemi COVID-19 ini, maka kita adalah orang yang hidup senantiasa percaya bahwa tangan kuasa Tuhan hadir dalam menopang dan menolong kita selalu. Sebab Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang telah dan dengan setia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kita bisa belajar dari Daud
sebagaimana dikatakan dalam ayat 31a tadi, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Demikianlah Daud sangat percaya bahwa rencana Tuhan, yaitu rencana dan rancangan keselamatan itu akan terbukti pada saatnya di masa depan. Demikian juga kita saudara-saudara saat ini. Bagi kita semua saat ini, bahwa seluruh pengharapan kita letakkan di dalam rencana dan rancangan Tuhan, rancangan yang berkuasa atas kehidupan masa depan kita. Itu berarti saudara-saudara, saudara dan saya, bahwa kita adalah orang-orang yang sementara berjalan menuju masa depan yang dijaminkan Tuhan itu sungguh ada bagi kita yang terus berpengharapan. Kalau saudara dan saya yang berjalan menuju kepada masa depan, itu artinya bahwa saudara dan saya saat ini adalah saksi Kristus untuk menyatakan kuasa Tuhan yang bangkit, yang menjadikan kita hidup dalam masa depan nantinya. Karena bagi orang percaya, kuasa kebangkitan berarti hidup yang sekarang untuk menghadirkan karya jaminan hidup yang bersejahtera bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di latar belakang saya saat ini, di mana GPIB Immanuel Pekanbaru merayakan Hari Pentakosta. Setiap jemaat dengan segala kerelaannya memberikan apa yang mereka rasakan sebagai persembahan syukur mereka di masa-masa kehidupan penuh berkat hidup mereka untuk dibagikan kepada semua orang. Banyak persembahan yang akan diberikan kepada semua orang. Tidak lagi dibatasi hanya untuk pelayanan dalam gereja, tetapi juga untuk mereka-mereka di luar sana yang sangat membutuhkan, apalagi dan terutama bagi mereka yang terdampak COVID-19. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita adalah orang-orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan adalah kehidupan orang percaya untuk memberikan satu pengharapan bagi semua orang, bahwa Kristus yang dinantikan adalah Kristus yang telah membangun pengharapan itu dalam kuasa kebangkitannya, di mana kita adalah semua orang menjadi orang percaya yang bersaksi kepada semua orang dalam sikap, tindakan, perbuatan kasih kita melayani kepada semua orang, agar pengharapan itu semakin nyata dalam kesaksian kita, karena Kristuslah yang dimuliakan di dalam kehidupan kita, karena Dialah yang berkuasa membawa damai sejahtera dan sejahtera dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami bahwa hidup yang sekarang adalah hidup di mana Tuhan akan senantiasa hadir, menepati janjinya untuk membawa sejahtera bagi kami. Namun biarlah saat ini dalam iman percaya kami menjadi alat Tuhan untuk membawa sejahtera bagi siapapun, agar kami boleh memelihara kehidupan, merawat kehidupan ini dalam kasih dan kuasa kebangkitan Tuhan yang memberi pengharapan bagi semua orang. Berkati majelis sinode, berkati para pendeta, berkati para penatua, diaken di seluruh jemaat-jemaat di GPIB saat ini, agar pelayanan gereja Tuhan semakin nyata dalam kesaksian kami di minggu-minggu Pentakosta ini. Dalam kuasa Tuhan sajalah nyata hidup kami senantiasa diberkati. Berkati pula mereka-mereka yang rindu untuk senantiasa merenungkan firman-Mu, dan biarlah hari-hari mereka dilimpahkan rahmat kasih Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan kami. Amin.